Bersinar bersama Juventus, Milan akan bidik kembali Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic adalah salah satu bidikan AC Milan di musim panas kemarin. Kontribusinya di Juventus membuat Rossoneri harus kembali mengejarnya. Sejak Max Allegri tiba, tampaknya striker baru akan menyertainya, namun hal itu tidak pernah benar-benar terjadi. Sebagai gantinya, Christopher Nkunku yang bergabung dengan klub, yang merupakan rekrutan berharga dan efektif di lini depan. Tipe striker seperti itu mudah ditemukan, tetapi yang berkualitas tinggi tidak mudah dan tidak murah. Milan memiliki beberapa ide sebelum dan setelah kedatangan Nkunku, namun tidak ada pemain berprofil target man yang benar-benar didatangkan. Vlahovic tetap di Turin untuk musim ini dan memulai musim di bangku cadangan. Meskipun demikian, striker tersebut telah mencetak 4 gol di Serie A dan Liga Champions, serta menambahkan 1 assist dalam 8 laga. Kenan Yildiz masuk dalam daftar incaran Barcelona. Sensasi Juventus, Kenan Yildiz telah menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan yang bermain di Serie A. Penyerang Turki berusia 20 tahun ini tampil impresif di Piala Dunia antar klub FIFA musim panas lalu, dan melanjutkan performa tersebut di musim baru. Dan, menurut Gazzetta dello Sport, Barcelona adalah salah satu klub yang menunjukkan minat untuk merekrut Yildiz di masa depan. Selain Blaugrana, dua raksasa Liga Primer Inggris, Arsenal dan Chelsea, juga tengah memantau ketat penyerang berusia 20 tahun ini. Faktanya, menurut laporan tersebut, The Blues telah mengajukan tawaran untuknya musim panas lalu, dengan tawaran 70 juta euro, yang ditolak. Juventus masih mempertahankan pendirian bahwa Yildiz tidak akan dijual. Biasin, Inter tak akan lepas Bisek di bawah 30 juta euro. Rumor kepergian Jan Bisek dari Inter Milan mencuat menjelang bursa transfer Januari tahun 2026. Beberapa media Jerman melaporkan bahwa sang bek muda ingin meninggalkan Inter Milan demi mendapatkan menit bermain lebih banyak, terutama demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Namun, jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Biasin memberikan klarifikasi menarik yang menepis spekulasi tersebut. Melalui siaran di kanal Twitch FC In 1908, Biasin menegaskan bahwa Inter tidak memiliki rencana untuk melepas Bisek dalam waktu dekat, terlebih dengan harga murah. Kalau kita bicara soal kemungkinan Bisek pergi, itu karena sekarang Akanji sedang tampil luar biasa. Ia selalu bermain bagus, dan sulit bagi siapapun untuk menggantikannya saat ini, ujar Biasin. Menurut Biasin, Inter sudah menolak tawaran lebih dari 30 juta euro untuk Bisek pada musim panas lalu. Pihak klub bahkan menilai sang bek memiliki nilai yang sepadan dengan pemain seperti Ademola Lookman, menandakan keyakinan besar terhadap potensinya. Fabrizio Romano ungkap masa depan Zirkzee, Inter bisa jadi pilihan pada Januari. Nama Joshua Zirkzee kembali mencuat di bursa transfer setelah pakar bursa transfer ternama, Fabrizio Romano memberikan update soal masa depan striker asal Belanda tersebut. Mantan penyerang Bologna ini dikabarkan pernah masuk radar beberapa klub Serie A, termasuk Inter Milan, namun memilih bertahan di Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu-lalu. Romano menambahkan, sejumlah klub Serie A pernah mempertimbangkan Zirkzee di musim panas lalu, termasuk Napoli, Inter Milan, dan beberapa tim lain. Namun, pemain berusia 24 tahun itu memutuskan bertahan di Inggris untuk mengembangkan kariernya dan mendapatkan pengalaman bermain di Liga Inggris. Di musim panas, ada ketertarikan dari Napoli, Inter, dan klub lain, tapi Zirkzee memilih bertahan di United. Klub juga ingin mempertahankannya karena bisa bermain sebagai penyerang murni maupun second striker, tambah Romano. Inter sudah jalin kontak intensif dengan agen Gehi, siap tikung klub Inggris.
Inter Milan dikabarkan telah menjalin kontak secara intensif dengan agen Mark Gehi terkait kemungkinan perekrutan sang bek secara gratis di musim panas mendatang. Menurut laporan Sky Sports Swiss via FC Inter 1908, klub asuhan Christian Cifu kini tengah menyiapkan langkah konkret untuk merekrut Mark Gehi, bek tengah tangguh milik Crystal Palace, dengan status bebas transfer. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu berakhir pada Juni tahun 2026 dan diketahui belum memperpanjang kontraknya. Jadi, mulai Januari mendatang ia sudah bebas menjalin kesepakatan prakontrak dengan klub lain, sebuah kesempatan yang tak ingin dilewatkan oleh Inter. Menurut sumber yang sama, Inter telah mengadakan pembicaraan langsung dengan agen Gehi dalam beberapa hari terakhir, sebuah langkah awal yang menandakan keseriusan klub Nerazzurri untuk menyalip pesaing dari Inggris. Strategi ini bukan hal baru bagi Inter. Manajemen klub, yang dikenal cerdas dalam memanfaatkan peluang free transfer, telah sukses merekrut nama-nama besar seperti Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, dan Henry Mkhitaryan dengan skema serupa. Juventus tertarik datangkan Rafael Guerreiro dari Bayern Munich. Menurut laporan dari Sacha Tavolieri, Juventus diklaim tertarik untuk mendatangkan pemain asal Portugal, Rafael Guerreiro, dari Bayern Munich pada bursa transfer musim dingin tahun 2026 yang akan datang. Saat ini kontrak Rafael Guerreiro bersama Bayern Munich memang hanya akan berlangsung hingga musim panas 2026. Klub besutan Vincent Kompany itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak bek sayap berusia 31 tahun tersebut. Oleh sebab itu, Die Bavarian bisa memanfaatkan ketertarikan dari Juventus untuk mendapatkan sejumlah uang transfer pada musim dingin 2026, ketimbang harus kehilangannya dengan status bebas transfer pada akhir musim nanti. La Vecchia Signora memang kebetulan membutuhkan tambahan pemain di lini belakang sesegera mungkin. Matteo Moretto, Sandro Tonali bermimpi untuk kembali ke AC Milan. Pernyataan Sandro Tonali ia ingin kembali ke Italia telah memicu kegilaan di kalangan penggemar AC Milan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Matteo Moretto. Banyak hal yang telah dibicarakan mengenai Sandro Tonali dan masa depannya sejak ia meninggalkan klub. Hal ini terjadi karena kepergiannya, yang didorong oleh klub, dinilai tidak terjadi dengan cara terbaik. Pemain asal Italia itu masih sangat mencintai Milan, dan kecintaannya itulah yang menjadi motivasi utama di balik mimpinya untuk kembali. Tonali sering dijuluki sebagai putra Rossoneri, yang menunjukkan ikatan kuatnya dengan klub. Tonali adalah gelandang kelas dunia. Kembalinya ke San Siro akan memicu gelombang semangat yang luar biasa di dalam klub, itulah sebabnya mimpi ini terus hidup di benak para penggemar.